Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Pada hari ini kita bisa bersekutu bersama-sama di rumah. Dan pagi hari di rumah Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Juga dalam kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat 24 sampai 26. Sekali lagi, Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3 dan Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26. Dan saya berharap teman-teman kita dari Amerika, dari Belanda, dari Norwegia, mereka bisa mengerti dengan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. I'm sorry for you guys because I can't preaching with English. This day I speak with Indonesian. Yes. Ya hanya ini yang saya bisa Bapak Ibu. Jadi nanti saya jadi gemetar gitu. Oke, Bapak Ibu sudah menemukan firman Tuhannya. Mari Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amsal pasal yang ke-23, ayat yang ke-24. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Kita akan berdoa. Pagi hari ini kami mengucap syukur pada Tuhan yang memberikan firman Tuhan bagi kami. Tuhan yang berbicara kepada kami setiap hari, kepada setiap pribadi. Dan kami tahu bahwa kehadiran Tuhan nyata untuk memimpin kami. Kami mau tenangkan hati kami di dalam Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Dan hamba minta kepada Tuhan, biarlah roh Tuhan Allah, Roh Kudus yang memimpin pemberitaan firman Tuhan ini, yang menjamah setiap pribadi, setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan, yang menjamah ayah-ayah, yang menjamah ibu-ibu, yang menjamah hati semua anak-anak yang hadir pada hari ini. Sebab firman-Mu adalah firman yang hidup. Mari berbicara kepada kami semua pada saat ini. Hamba berdoa dan hamba juga menyerahkan diri hamba-Mu pada Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kasih tema khotbah pagi hari ini adalah anak-anak yang menghormati ayah dan ibunya. Saya akan berusaha menggunakan kata ayah dan ibu, karena kalau saya menggunakan kata orang tua, itu bisa umum. Nah, ayah dan ibu supaya bisa lebih spesifik dalam sebuah keluarga. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, tahun ini di gereja kita mengadakan acara khusus Valentine. Wah,
Saya sangat senang dengan acara itu. Yang hadir itu sekitar 250 orang yang hadir dalam acara ibadah. Semua datang dengan sukacita. Ada keluarga-keluarga yang datang membawa anak-anaknya yang masih kecil, usia sekolah minggu. Dan suami istri bisa datang beribadah bersama di hari kasih sayang itu. Apalagi mendengarkan firman Tuhannya yang menekankan tentang lebih baik memberi. Itu suatu hal yang sungguh memberkati kita semua. Dan hari Valentine mengingatkan kita mengenai kasih sayang yang seharusnya ada di dalam diri setiap pribadi. Tapi waktu itu kesannya kalau Valentine itu lebih menekankan pada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bapak Ibu, berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan itu menjadi dambaan setiap anak-anak muda yang sedang berpacaran, yang sedang membangun sebuah relasi dengan impian, dengan harapan happy endingnya itu adalah bisa duduk bersama-sama di depan altar, lalu membangun keluarga bahagia, mendapatkan anak, dan hidup bahagia di dalam keluarga. Itu adalah harapan setiap pribadi. Dulu saya juga begitu. Jadi semua anak muda pasti mengharapkan hal itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang sudah sampai pada happy endingnya itu, dalam perjalanan kehidupan berkeluarga, itu sungguh tidak mudah, semudah membalik telapak tangan. Tidak mudah. Ada banyak hal yang dalam kenyataannya kita akui bahwa ada banyak tangisan di dalamnya. Dalam kehidupan sebuah keluarga. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin Bapak Ibu mendengar bahwa keluarga yang dibangun dengan komitmen kasih itu mulai retak. Bukan karena tidak mendapatkan coklat Bapak Ibu. Tapi sikap menghormati di dalam keluarga itu mulai memudar dan hilang. Sehingga jangan heran kalau kita mendengar adanya kerenggangan dalam sebuah keluarga, khususnya pagi ini adalah anak-anak dengan orang tuanya. Jangan heran kita dengar kalau ada anak berkonflik dengan orang tuanya. Jangan heran kalau ada anak-anak yang kemudian speak up di media. Bagaimana orang tua memperlakukannya. Banyak anak-anak yang terluka. Banyak yang sakit hati. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa aku tidak mau kenal orang tuaku lagi. Aku tidak mau kenal ayah ibuku lagi. Dan Bapak Ibu juga tahu bahwa hari-hari ini juga banyak ayah ibu yang hatinya terluka karena sikap anaknya. Kalau begitu Bapak Ibu, sebagai sebuah keluarga, kalau isinya itu adalah kepahitan, isinya adalah luka batin, isinya itu adalah tidak ada saling menghormati di antara anggota keluarga, terutama anak-anak dengan orang tua, maka pertanyaannya adalah, di manakah rasa hormat seorang anak kepada orang tua? Di manakah hormatmu kepada orang tua? Hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan ini berbicara kepada anak-anak. Tapi firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita semua yang disebut sebagai anak, untuk menghormati ayah dan ibu. Dan dari sikap itu kita juga bisa menjadi saksi bagi dunia ini. Saksi sebagai seorang anak yang menghormati ayah dan ibunya. Supaya hal ini terjadi, kita perlu memperhatikan bahwa kehendak Tuhan
bagi setiap anak yang lahir dalam sebuah keluarga adalah anak itu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Haruslah ia bertumbuh dalam firman Tuhan dan dia harus menjadi anak yang menghormati ayah dan ibunya. No compromise. Tidak ada kompromi dalam hal ini. Semua anak harus menghormati orang tuanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita baca firman Tuhan tadi, dikatakan begini. Efesus pasal 6 ayat yang kedua. Hormatilah ayah dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting. Hormati ibumu itu, ayah ibumu, sebab itu adalah perintah yang penting. Secara historis Bapak Ibu, perintah yang penting ini disampaikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai dalam Keluaran pasal 20. Itu waktu itu mereka masih baru keluar dari tanah Mesir. Tapi dalam perjalanan waktu 40 tahun kemudian sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, dalam kitab Ulangan Tuhan kembali mengingatkan kepada orang Israel, hormatilah ayah dan ibumu, supaya baik keadaanmu dan panjang umurmu. Lalu 12 abad kemudian Bapak Ibu, dalam pelayanan Tuhan Yesus kembali mengingatkan ahli Taurat dan orang Farisi tentang hormatilah ayah dan ibumu. Beberapa waktu kemudian dalam pelayanan Rasul Paulus di Efesus kepada jemaat yang Efesus, yang notabene-nya jemaat itu adalah jemaat dari lingkungan non-Yahudi. Kepada mereka Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa hormatilah ayah dan ibumu, sebab itu adalah suatu hal yang sangat penting sekali bagi hidupmu. Dan Bapak Ibu tahu, sampai hari ini ketika kita semua membaca firman Tuhan ini, maka berita ini masih relevan dengan kita sekalian. Bahwa setiap pribadi di antara kita yang menyebut dirinya adalah seorang anak harus memperhatikan perintah ini. Karena perintah ini penting bagi hidupnya. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang kedua, ketika kita membaca bagian ini, di situ dituliskan mengenai perintah yang penting. Dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata entoleprotos. Entoleprotos itu berarti bahwa itu adalah berita yang pertama. Bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan penting. Tapi dalam bahasa Yunani itu adalah perintah yang pertama. Jadi ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat Efesus itu harus tahu bahwa setiap anak-anak dalam jemaat Tuhan harus menghormati orang tuanya, dan itu adalah perintah yang pertama bagi seorang anak dalam keluarga. Bagaimana kita melihat hal ini dari Perjanjian Lama? Bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus, firman Tuhan yang diberikan kepada Paulus untuk disampaikan kepada jemaat Efesus ini sejalan Bapak Ibu dengan apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Bahwa ada 10 hukum yang disebut sebagai hukum Taurat. Tuhan Yesus menyebut itu sebagai hukum kasih. Dan hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu berbicara mengenai hubungan seseorang dengan Tuhan. Sedangkan hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 itu berbicara mengenai hubungan seseorang dengan sesamanya. Dan kalau memperhatikan di situ, hormatilah ayah dan ibumu itu ada di nomor kelima. Sehingga ketika kita melihat di dalam Efesus 6 ayat 2, itu adalah perintah yang pertama
itu berarti bahwa dalam hubungan dengan sesama, seorang anak itu harus tahu bahwa dia harus memulainya dalam keluarganya. Pertama-tama harus dilakukan dalam keluarganya, yaitu hormati ayah dan ibu. Bullshit Bapak Ibu. Kalau seorang anak mengatakan bahwa aku menghormati sesamaku, aku menghargai sesamaku, tapi di rumahnya berantakan dirinya dengan ayah ibunya. Omong kosong, ngapusi. Tuh. Kenapa? Karena firman Tuhan menekankan bahwa bagi seorang anak, perintah pertama dari Tuhan bagi dia dalam hubungan dengan sesama itu adalah hormati ayah dan ibumu. Amin Bapak Ibu. Amin. Hormati ayah dan ibu. Dalam perjalanannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus menemukan bahwa hukum ini tidak dilakukan oleh umat Israel. Dan yang sangat menyedihkan itu adalah yang tidak melakukan itu adalah orang-orang yang dianggap mengenal kitab suci, yakni ahli Taurat, dan orang-orang yang menerapkan aturan kitab suci itu di tengah masyarakat, yaitu orang Farisi. Dalam hidup mereka, ahli Taurat dan orang Farisi itu mereka lebih menekankan pada melakukan tradisi nenek moyang, seperti harus mencuci tangan sebelum makan. Tapi murid-murid tidak melakukan hal itu. Murid-murid tidak melakukan hal itu. Sehingga ahli Taurat dan orang Farisi itu mereka sensi. Mereka terusik. Lalu mengkritisi murid-murid Tuhan Yesus. Mengapa kamu makan? Ya, mengapa ketika kamu makan kamu tidak mencuci tangan sebelum makan? Lalu Tuhan Yesus kembali menjawab orang ahli Taurat dan orang Farisi bahwa hukum itu kamu lakukan. Tapi ada hukum yang penting yang tidak kamu lakukan, yaitu menghormati orang tua. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5 saya bacakan begini. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Dan satu lagi, siapa yang mengikuti ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Bapak Ibu, ini adalah kritikan Tuhan Yesus kepada orang Yahudi, kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Memang ada tradisi yang di mana seorang bisa menyatakan harta miliknya sebagai korban persembahan kepada Allah. Seorang Israel bisa menyatakan bahwa harta milikku sudah kuberikan sebagai korban persembahan kepada Allah. Dengan begitu harta itu dianggap suci dan tidak digunakan untuk kepentingan orang lain, termasuk membantu orang tua, membantu ayah dan ibu. Tradisi ini disalahgunakan sehingga orang bisa berkata, apa yang ada padaku sudah diberikan kepada Allah, sudah menjadi persembahan kepada Allah sehingga ia merasa bebas, tidak wajib memberi kepada orang tua. Penak kan Bapak Ibu? Penak pura? Ini menyenangkan tidak? Aku tidak punya kewajiban untuk memberi kepada Bapak Ibuku. Kenapa? Karena yang ada padaku sudah kupersembahkan kepada Allah. Dan Bapak Ibu tahu, Tuhan Yesus menempelak mata mereka, menegur dosa mereka, dan mengatakan bahwa kamu harus menghormati ayah dan ibumu. Jikalau itu tidak lakukan, maka tradisi itu sebagai alasan untuk melanggar perintah Allah.
Jadi tradisi ini menekankan bahwa ibadah dan pelayanan tidak boleh dipakai sebagai dalil untuk mengabaikan kasih, tanggung jawab dan kewajiban moral kepada orang tua. Menghormati orang tua adalah bagian pertama dari kasih kita kepada sesama, bukan sesuatu yang bisa digantikan dengan ritual. Saya tertemplak dengan hal ini, Bapak Ibu. Jangan sampai saya lalu memikirkan bahwa hidup saya sudah dipersembahkan kepada Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, sehingga saya tidak punya sumbangsih apa-apa kepada orang tua saya. Ketika melihat firman Tuhan ini, saya akan jadi orang berdosa, yang pertama berdosa. Kenapa? Karena tidak menghormati orang tua saya. Teolog Matthew Henry mengatakan begini, ketika ayah dan ibumu membutuhkan bantuanmu, lalu kamu berkata kepada mereka bahwa semua yang aku miliki telah diabdikan kepada Tuhan. Karena itu, maaf papa mama, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada papa mama. Maaf, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada papa mama. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah orang seperti ini akan membuat perintah Allah untuk menghormati orang tua tidak berlaku. Dengan demikian bahwa anak-anak yang berpikiran seperti ini, cara berpikirnya akan sama seperti cara berpikir siapa Bapak Ibu? Ahli Taurat dan orang Farisi. Apakah di gereja ini ada ahli Taurat dan orang Farisi? Apakah ada anak-anak yang berpikir seperti ahli Taurat dan orang Farisi? Saya yakin tidak ada di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Iya harus amin. Tidak ada di antara kita. Karena firman Tuhan menuntun kita setiap hari untuk mengenal kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kalau begitu Bapak Ibu, perintah ini adalah perintah yang penting. Maka bagaimana cara kita menunjukkan hormat kepada orang tua? Mari kita baca kitab Amsal pasal 23 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah ia beria-ria di dalam dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanmu. Ayat ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Sebagai seorang pria yang telah menikah dan sebagai seorang ayah, saya itu berterima kasih kepada Tuhan yang tahu hati manusia lalu memberikan ayat-ayat yang luar biasa. Bapak Ibu, kita berbicara tentang hubungan seorang laki-laki dan perempuan, suami dan istri yang kemudian akan menjadi ayah dan ibu. Ada orang-orang yang bergumul dalam waktu yang panjang untuk mendapatkan keturunan. Ada orang yang kemudian mengatakan bahwa I'm free child. Aku nggak punya anak, ya itu keputusan dia. Tapi manusia secara naluri, seorang perempuan, seorang laki-laki kalau sudah menikah, kepingin punya anak. Dan firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada semua ayah-ayah, semua anak-anak muda yang sudah menikah bahwa ketika kamu tahu bahwa istrimu mengandung, hatimu penuh dengan sukacita atau tidak? Kecuali yang main serong ya, ketika tahu mengandung itu langsung pikir gimana cara menggugurkan, itu dosa itu benar-benar. Yang main serong. Tapi seorang laki-laki yang benar, seorang perempuan yang benar di dalam Tuhan, yang kita sebut sebagai seorang anak Tuhan, ketika dia tahu bahwa di dalam rahim istrinya ada janin, itu akan membuat dia sukacita. Kalau di TikTok, mereka posting yang sudah berjuang 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, ketika lihat tespek ada 2 garis, lalu dia bilang, "Ore, aku sekarang bersukacita karena istriku hamil."
ada sukacita. Belum lagi ditambah anaknya kalau sudah lahir. Oh, tambah sukacita dia. Walaupun membesarkannya itu susah payah. Tapi di dalam hatinya itu ada sukacita yang besar. Dan kemudian Bapak Ibu, anak itu terus bertumbuh dan bertumbuh. Bapak Ibu, Amsal 23 ayat yang ke-26 itu memberikan sebuah ingatan kepada anak-anak bahwa anak-anak, berikanlah hatimu kepada ayah dan ibumu. Anak-anak, berikan hatimu kepada ayah ibumu. Perhatikan, kata yang digunakan di dalam kata berikan hati itu adalah Natan Labe dalam bahasa Ibrani. Itu Natan itu artinya memberi atau menerima. Tuhan itu memberi anugerah. Tapi di sini bilang begini, memberi adalah Natan Labe yang dalam konkordansi Alkitab Sabda, kalimat itu bisa berarti bahwa sebagai kiasan yang berbicara mengenai perasaan, kemauan, dan pikiran. Memberi hati itu berarti bahwa seorang anak memberikan perasaannya, memberikan pikirannya, memberikan kemauannya kepada siapa? Kepada ayah ibunya. Bapak Ibu, kita seringkali menghadapi konflik dalam hubungan orang tua dengan anak. Karena apa? Anak-anak itu tidak mengerti apa yang ada di dalam hati papa mamanya. Konflik itu terjadi karena anak-anak itu nggak ngerti. Dikandani bola bali ya moh. Sampai orang tua itu, anak-anak itu nggak kasihan. Sampai tensi mamamu, tensi bapakmu itu naik. Ngontrolnya itu susah payah, naik terus. Periksa ke dokter, kurangi makan lemak. Di rumah aku nggak makan lemak. Tapi kok naik terus? Ditanya, hari-hari ini sedang mikir apa? Mikir karena anak-anak minta beli HP, mintanya harus iPhone. Kalau beli tablet, mintanya yang harganya di atas 5 jutaan. Lah aku iki golek duit sekong cari uang susah. Ada kemarin di media seorang anak gadis karena mau liburan sama pacarnya lalu minta uang 3 juta kepada mamanya nggak kasih, lalu dipukul mamanya sampai berdarah. Hei anak-anak, kamu bisa merasakan hati orang tuamu enggak? Kamu bisa merasakan ketika dia itu menarik napas panjang. Dia lelah. Kamu merasakan hatinya ketika dia duduk sendiri dan air matanya netes. Bahkan kemudian dia harus berbohong di depanmu bahwa makan saja nak. Kamu perlu uang berapa? Enggak apa-apa. Dompet mama di mana ya? Padahal hari itu enggak ada uang. Tapi mama masih pura-pura tanya, dompetku di mana ya? Ini dompet mama tuh enggak kelihatan. Padahal hari itu enggak ada uang. Kamu bisa merasakan itu enggak? Kamu bisa merasakan hati papamu ketika kamu nuntut harus beli motor. Sedangkan papamu saja sedang ketar-ketir di tempat kerjanya. Uang sudah enggak ada. Kenapa harus memaksa? Kamu bisa merasakan tidak hati orang tuamu. Akhirnya banyak orang tua yang menangis. Karena apa? Anaknya itu dikandani yang ngeyel. Dibilang itu keras kepala. Nggak mau. Diajak ngomong langsung balik. Nggak mau. Anak-anak, dengar baik-baik ya. Kehadiranmu dalam sebuah keluarga itu anugerah Tuhan. Itu doa papa mamamu. Itu hasil gotong royong mereka, tapi ada campur tangan Tuhan sehingga kamu lahir. Dan kamu memberi kebahagiaan bagi mereka. Tapi jangan sampai ketika kamu bertambah besar, karena kedegilan hatimu, karena tidak ada penundukan dirimu kepada Allah, kepada firman Allah, maka kamu melawan mereka. Padahal orang tua itu maunya apa? Berikan hatimu padaku.
Maksudnya apa? Mbok, kamu itu bisa merasakan apa yang aku pikirkan. Merasakan itu enggak? Kadang-kadang ini bukan pada anak remaja yang masih kuliah. Tapi kadang-kadang kepada anak-anak yang sudah dewasa, sudah bekerja. Tahu enggak? Kadang mamamu itu minta uang kepada kamu, dia harus minta maaf dulu. Karena dia mikir bahwa kamu punya istri, kamu punya suami, kamu punya anak. Sampai dia itu kalau minta itu dia memohon dengan sangat halus sekali. Sekiranya kalau ada sedikit tolong. Sangat halus sekali. Tapi kadang-kadang anak-anak tidak ngerti dengan omongan orang tuanya. Saat dia kesepian, dia ambil telepon dan telepon. Anaknya kemana? Maaf mah, aku lagi meeting. Maaf ya, aku lagi meeting. Nanti kapan? Boh, tidak ngerti kapan. Tapi itu terjadi. Sehingga jangan heran kalau sikap anak itu membuat orang tua menangis. Banyak orang tua yang jadi kesepian. Sampai ada yang mengatakan begini, seorang ibu, seorang ayah bisa membesarkan 10 orang anaknya. Tapi 10 orang anaknya tidak mampu untuk menolong dia. Kenapa itu terjadi? Karena anak-anak tidak memberikan hatinya kepada orang tuanya. Merasa sudah sendiri, ya wis, sendiri. Dan tahu enggak anak-anak, jangan bangga. Karena hari ini firman Tuhan menemplak kita semua sebagai anak. Ketika kita tidak peduli lagi sama orang tua kita, kita tidak perhatikan mereka lagi, maka kita sedang berdosa di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang tahu kebenaran, dia bisa melakukan sesuatu yang baik, tapi dia tidak lakukan itu, dia berdosa kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, kita selalu berdosa kepada Tuhan karena kita tidak memberi hati kita kepada orang tua. Hari ini mungkin ada orang tua yang sangat rindu anaknya menelpon, tapi anaknya itu tidak bisa. Karena alasan A, B, dan C. Di manakah hatimu anak-anak? Di mana? Ada orang tua yang sebenarnya berusaha untuk minta tolong. Apalagi kalau itu seorang ibu janda yang sudah sendiri dan anaknya ada, tapi anaknya itu meneng wae. Sake ibu Sake loh ibu Kadang itu ya, orang tua kita, kalau dia sakit, walaupun dia punya anak, dia berusaha tahan sedemikian rupa. Karena apa? Dia tahu bahwa ketika dia telepon anaknya itu enggak peduli. Teganya kita Bapak Ibu. Jadi anak yang enggak peduli sama orang tua. Berdosa kita. Tapi hari ini Tuhan mau supaya kita berubah. Jangan begitu. Berikan hatimu kepada orang tuamu. Pikiranmu, perasaanmu. Berikan itu pada orang tuamu. Supaya di masa tua mereka, di masa lemah mereka, di masa mereka tidak berdaya. Di situ mereka bilang, aku bersyukur Tuhan karena anakku ada untuk memberi kekuatan bagiku. Anakku ada untuk menolongku. Itulah kebanggaan orang tua. Bagi seorang anak. Selain itu Bapak Ibu, kita melihat bahwa bagaimana kita menunjukkan sikap taat kepada ayah dan ibu. Kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 6 tadi. Kita akan membaca bahwa hormatilah ayah dan ibumu, itu adalah suatu perintah. Ayat yang pertama. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Dengar. Kalau kamu beri hatimu, maka kamu akan taat. Jadi anak yang taat. Anak-anak itu kadang bertumbuh, mereka kelihatan lebih sehat dari orang tuanya. Lebih kuat dari papa mamahnya. Lebih pandai, lebih berprestasi dari papa mamanya. Dan lebih beruntung daripada papa mamanya. Walaupun demikian, walaupun pendidikanmu lebih tinggi dari orang tuamu yang tidak tamat SD. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai seorang anak,
kamu harus taat kepada dia, kepada ayah dan ibu, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Karena haruslah demikian. Kata taat dalam morfologi kata bahasa Yunani, hypakoite, itu adalah present imperatif aktif. Maknanya adalah memberi perintah yang berulang-ulang, bukan sekali tindakan. Jadi maksudnya begini, ketika seorang anak taat kepada orang tuanya, itu bukan hanya taat sewaktu saja. Tetapi sejak kamu kecil, dibesarkan oleh orang tuamu dengan susah payah, sampai kamu menjadi seorang pribadi yang sudah berhasil dalam hidupmu, dan ayah ibumu masih ada, firman Tuhan mengatakan bahwa berulang-ulang kamu harus belajar taat pada orang tuamu. Selama mereka masih hidup, setiap anak harus taat kepada orang tua. Jangan heran ya anak-anak, kalau orang tuamu suruh belajar, jangan bandel. Kalau mutungan, orang tuamu memahami, tapi jangan mutung every day, every time. Jangan mutung terus. Jangan. Karena Tuhan itu memberi tugas pada orang tua untuk melatih kamu. Jadi belajarlah untuk taat. Taat untuk belajar, taat untuk pergi ke tempat les, taat untuk berjuang dalam hidup, taat saat bertahan, saat gagal, atau mulai usaha baru, atau taat ketika orang tua tahu bahwa kamu sudah mulai macet-macet ikut ibadah dan orang tua ingatkan, ayo ibadah, ayo ibadah. Belajarlah taat. Karena itulah keinginan Tuhan. Tapi di sini bukan hanya taat, tapi di sini adalah yang seharusnya. Yang seharusnya itu dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa sebenarnya begitu. Itu adalah kebenaran bagi seorang anak, dia harus taat pada orang tuanya. Dalam bahasa Yunani, kata seharusnya itu dari kata dasar dike, yakni kata yang menunjukkan keadilan. Dalam hal ini berkenaan dengan prinsip keputusan dan pelaksanaan. Jadi begini, ketika seorang anak itu menunjukkan taat kepada Tuhan, maka Tuhan melihat bahwa itulah keadilan dalam sebuah keluarga. Karena kata keadilan ini sama seperti seseorang yang sedang berurusan dengan masalah hukum di pengadilan. Dan Bapak Ibu tahu, kalau berurusan dengan masalah hukum, yang diminta itu adalah sebuah bukti yang valid. Bukti yang bisa dipercaya. Jadi tidak cukup bagi seorang anak hanya ngomong aku taat pada orang tuanya, tapi suka melawan orang tuanya. Tidak cukup bagi seorang anak bahwa aku anak yang baik di rumah, tapi nggak pernah ngepel, nggak pernah nyapu, nggak pernah cuci piring, nggak pernah rapikan kamarnya. Nggak cukup. Kalau anak yang malas di rumah, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu sedang berlaku tidak adil dengan orang tuamu. Nggak adil. Jadi anak-anak dengar baik-baik. Orang tuamu, papa mamamu itu adalah guru pertama bagimu yang mengajarkan kamu untuk mengucapkan matan, minum, biton, mimi. Dia yang mengajar kamu untuk berbicara. Dia yang mengajar kamu untuk berhitung. Dia adalah pendeta pertamamu. Papa mamamu adalah pendeta pertamamu yang mendoakan kamu siang dan malam. Yang mengajar kamu untuk takut akan Tuhan. Papa mamamu adalah polisi pertama yang menjaga dan mengawasimu di rumah. Ketika kamu yang masih kecil itu nggak tahu bahwa api itu berbahaya. Dia yang datang untuk membawa kamu menjauh dari api itu. Papa mamamu itu adalah perawat pertama yang merawat kamu di rumah. Cobalah Bapak Ibu, pengantin baru, pasangan baru yang punya baby. 3 bulan pertama itu, babynya semakin gemuk, papa mamanya pucat. Tenanan Bapak Ibu. Lah kenapa? Karena babynya itu kan siang malam. Siang dia tidur, malam dia beraktivitas.
Padahal papa mamanya siang bekerja, malam harus tidur. Lah babynya harus diperhatikan, pucat pasti wajah papa mamanya. Kemudian papa mamamu itu adalah konselor pertamamu. Dia itu yang ada untuk memelukmu dan berkata bahwa kamu anakku, walaupun perbuatan kamu itu sangat menjengkelkan dan memalukan bagiku, kamu tetap anakku. Papa mamamu adalah tempat terbaik untuk mencurahkan isi hatimu dan mengaku kesalahanmu. Papa mamamu adalah komedian pertama bagimu ketika dia mengatakan ciluk ba, ciluk ba. Dia kan komedian pertama bagimu. Ya kan? Jadi begitu berartinya orang tua papa mamamu bagimu. Sekarang apa alasan yang membuatmu tidak taat kepada papa mamamu? Jangan heran kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kalau tidak taat pada papa mama itu dihukum Tuhan. Jangan heran loh. Kalau tidak taat pada papa mama dihukum Tuhan. Kenapa? Tuhan itu sudah memberi otoritas kepada papa mamamu untuk mengajar, mendidik, membiayai hidupmu, membesarkanmu. Setelah kamu besar, kamu sama seperti maling kundang. Tidak pernah menghargai apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak Tuhan macam apa itu? Tapi mungkin ada di sini yang berkata begini. Aku itu adalah anak yang tidak punya papa dan tidak punya mama. Jadi tidak ada kewajiban bagiku untuk menghormati papa mamaku. Bapak Ibu, mama saya namanya Antonetta Biaf. Lahir tahun 53. Umur 2 bulan dalam kandungan mamanya, papahnya itu meninggalkan dia. Papahnya meninggalkan dia dan tidak mencari dia. Sampai adik saya yang bungsu lahir tahun 86. Bertumbuh tahun 90 baru papahnya datang. Tidak ada inisiatif dari papahnya untuk mengenal mama. Saya itu bisa merasakan hati seorang anak yang tidak pernah merasakan pengakuan dari ayahnya, pelukan dari ayahnya. Kadang mama itu duduk menangis sambil mengatakan bahwa ya karena aku ini anak yang ditinggal oleh papa. Aku nggak punya papa, jadi ya beginilah keadaanku. Saya bisa merasakan hal itu. Kesedihan hati seorang anak yang ditinggal oleh papa. Tapi ketika mama mulai bertobat, mengenal Tuhan, mama yang mengambil inisiatif untuk mengasihi bapaknya, dan kemudian berusaha supaya bisa membangun kembali hubungan baik. Tahun 53 dia lahir, tahun 90 baru hubungan itu baik. Berapa tahun Bapak Ibu? 40 tahun lebih, 47 tahun. Mama saya hidup terluka sebagai seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Tapi ketika dia bertemu dengan papahnya, dia mengasihi papanya, dia mengampuni papanya. Ketika kakek saya sakit, dia bilang, datanglah ke rumah, biar kami yang merawatmu. Tidak ada kebencian dalam hatinya kepada papahnya. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang hari ini berpikir bahwa papa mamaku enggak ada, mamaku meninggalkan aku, papaku meninggalkan aku. Tidak ada alasan bagimu ketika bertemu mereka untuk menghormati mereka. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan hal itu. Kamu harus tetap menghormati mereka. Karena apa? Kamu yang mengerti firman Tuhan. Kamu yang tahu firman Tuhan. Karena itu kamu harus menghormati mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini ada di tengah-tengah kita anak-anak yang sedang bermasalah dengan orang tua, jangan biarkan itu berlarut-larut. Karena apa? Setiap anak yang menghormati orang tua akan mendapat upah daripada Tuhan. Dan itu adalah berkat bagi dia.
Di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-2 dan 3. Hormatilah ayah dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Doa papa mama itu adalah doa yang punya kuasa yang besar bagi anak-anaknya. Doanya sederhana. Tapi doanya itu bisa menguatkan anak-anaknya. Ketika skripsi saya sedang bermasalah tahun 2001. Dan saya sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya. Suatu hari bapak saya yang tidak pernah menelpon saya. Dia menelpon dan bilang begini. Saya pikir mau ngobrol. Saya terima teleponnya karena mama bilang papa mau ngomong. Lalu ketika dia ngomong dia bilang apa? Tetap berjuang. Itu saja, tetap berjuang. Lalu dia kasih HP telepon kepada mama saya. Saya tanya, loh kok selesai? Sudah selesai? Ya, papamu hanya mau bilang tetap berjuang. Dua kata tetap berjuang itu menggerakkan saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tahu enggak Bapak Ibu? Setiap kita menghormati orang tua kita, dalam kesederhanaan mereka, kata-kata motivasi mereka itu sama seperti bensin yang bisa memercik api. Karena itu hormatilah ayah dan ibumu. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa kamu akan berbahagia. Anak-anak yang sudah dewasa, yang hari ini mendapatkan pekerjaan yang baik, ingatlah bahwa hari ini kamu seperti ini, lihatlah ke belakang. Bagaimana perjuangan papa mamamu yang memimpinmu sampai hari ini. Ada banyak pengorbanan yang mereka lakukan. Ada banyak tetesan air mata yang mereka lakukan untukmu. Dan ketika kamu melihat kebahagiaan, kamu akan mengatakan terima kasih Tuhan. Apa yang dilakukan oleh papa mamaku mendatangkan hasil yang baik. Bukan hanya kebaikan saja, tapi itu mendatangkan umur panjang bagimu. Kalau melihat Amsal pasal 23 tadi, harapan orang tua itu anaknya bijak, anaknya berpengetahuan, anaknya berpendidikan, anaknya takut akan Tuhan. Tapi anaknya itu juga menjauhi pelacur. Kalau di dalam Amsal pasal 23. Jadi kalau mau melihat umur panjang itu bagaimana? Mungkin Bapak Ibu yang mengatakan bahwa no drugs, no free sex, no sex before married. Kamu akan melihat itu, kebahagiaan itu. Tidak selalu mengikuti apa yang diarahkan orang tua. Karena orang tua itu berjaga-jaga atas hidupmu. Saya melihat kejadian yang terjadi di Jawa Barat, bagaimana seorang anak dibunuh oleh temannya. Orang tuanya sudah tahu bahwa anaknya sedang bermasalah, tapi tidak memberi perlindungan. Saya tidak menjudge. Tapi saya berpikir bahwa kalau itu anak saya akan protek dia sedemikian rupa. Tidak ada orang yang boleh menyentuh dia. Tidak ada orang yang boleh menyentuh dia. Kenapa? Karena Tuhan memberi otoritas bagi saya untuk memperhatikan dia. Karena Tuhan yang mau supaya mereka mempunyai masa depan yang baik. Mereka mempunyai umur panjang dalam hidup mereka. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap orang di antara kita yang menghormati orang tuanya, dengar baik-baik firman Tuhan, ada upah yang Tuhan berikan bagimu. Untuk kebaikanmu, untuk kesejahteraanmu, untuk kemakmuran hidupmu. Dan ada umur panjang yang Tuhan berikan bagimu. Sebagai akibat engkau menghormati orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati.